Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina dan rekan saya Faurika di acara seputar berita untuk mengabarkan berita-berita yang hangat, teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia hingga Jumat 12 Juni mencapai 36.406 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 13.213 orang dan 2.048 orang lainnya meninggal dunia. Kasus konfirmasi virus corona hari ini mencapai 1.111 pasien sehingga totalnya jadi 36.406 kasus. Kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 yaitu Ahmad Yuryanto dalam jumpa pers di Geraha BNPB Jakarta Jumat pada 12 Juni. Yuri mengatakan pasien sembuh bertambah 577 orang dan yang meninggal bertambah 48 orang dari hari sebelumnya. Pada satu hari sebelumnya, kasus positif virus corona mencapai 35.295 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 12.635 orang dan 2.000 orang lainnya meninggal dunia. 424 kabupaten atau kota telah melaporkan kasus positif terkonfirmasi di 34 provinsi. Ini harus menjadi perhatian kami. Meski demikian, cukup banyak provinsi dengan kasus positif di bawah 10 dan beberapa provinsi kenaikannya tidak signifikan. Sebelumnya, Jokowi juga ingin kurva kasus COVID-19 menurun pada Mei 2020 dengan cara apapun. Namun, jumlah kumulatif kasus positif virus corona selama bulan Mei mencapai 16.355 orang. Meski demikian, pemerintah sudah mewacanakan penerapan tatanan hidup baru atau new normal selama vaksin belum ditemukan. Sudah terhubung dengan reporter Haikal yang akan mengabarkan langsung bagaimana keadaan Kota Bandung semenjak corona dan bagaimana kondisinya dengan berlangsungnya masa transisi dari PSBB menuju new normal. Silakan Haikal. Baik, terima kasih Sabrina. Di sini saya akan menyampaikan langsung dari Jalan Paledang, tepatnya di Gang Ade Sasmita. Saya akan menyampaikan bagaimana cara warga melawan pandemi COVID ini. Warga Gang Ade Sasmita tepatnya melawan pandemi COVID ini. Dari mulai awal PSBB hingga mungkin nanti new normal yang akan datang. Sedikit informasi bahwa di Gang Ade Sasmita tepatnya mereka sudah mulai menutup salah satu akses jalan keluar di dalam gang tersebut. Selengkapnya kita sudah menghubungi narasumber yang sudah ada di Gang Ade Sasmita. Baik, terima kasih Haikal. Saya Adelina berada langsung di Jalan Bapak Supi, tepatnya di Gang Ade Sasmita. Di sini saya akan memberitahu informasi apa saja yang akan dilakukan oleh warga setelah PSBB dan menyambut new normal. Yang pertama, dibukanya akses jalan masuk karena selama PSBB ini akses jalan keluar masuk itu hanya melalui Jalan Paledang, dan setelah PSBB ini akan dibuka jalan akses keluar masuk seperti Jalan Wangsareja, Jalan Bapak Supi, Jalan Jati, dan Jalan Cikawao. Yang kedua ini akan menyediakan lebih banyak tempat cuci tangan untuk menghindari adanya virus. Dan yang ketiga ini untuk warga wajib memakai masker untuk berpergian kemanapun dan menjaga jarak kalau ingin berkomunikasi dengan warga yang lainnya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada Haikal. Sekianlah yang narasumber kita sampaikan, dan saya pamit undur diri kembali ke studio sama Sabrina. Terima kasih. Ya, baik Haikal, terima kasih atas informasinya dari Kota Bandung. Sekarang kembali lagi bersama saya Sabrina di studio. Saat ini rekan saya yang bernama Alia juga akan melaporkan bagaimana situasi yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini di daerah Kabupaten Indramayu. Baik, terima kasih kepada Sabrina di studio. Saya akan melaporkan keadaan di Kabupaten Indramayu tentang aturan pemerintah social distance. Saya akan berbincang-bincang dengan beberapa warga di sini. Di sini saya akan berbincang dengan Mbak Anik. Bagaimana Mbak? Apakah di sini ada orang yang terkena kasus COVID? Ya, jadi di Indramayu udah ada beberapa orang yang kena dan ada beberapa juga yang meninggal gara-gara virus corona ini. Oh begitu. Bagaimana tanggapan Mbak mengenai aturan pemerintah tentang social distance dan work from home?
menurut saya dengan kebijakan pemerintah mengenai social distance itu menurut saya juga kayak cukup bagus juga, karena kalau tidak diadakannya social distance menurut saya virus corona makin menyebar luas juga. Makanya saya setuju juga kayak dengan pemerintah mengadakan social distance ini. Dan selanjutnya bagaimana? Apakah ada kendala dengan diadakannya social distance ini? Mungkin kalau sekarang kendalanya cuman kita nggak bisa main sama teman-teman, terus nggak bisa menggunakan transportasi umum, terus nggak bisa belanja-belanja di pasar seperti biasanya. Kayak sekarang harus dibatasin, dan banyak banget dengan adanya social distance, banyak banget pasar-pasar yang tutup juga. Mungkin itu aja sih kendala saya dengan adanya social distance. Baik, terima kasih Sabrina. Cukup sekian laporan dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih Alia atas infonya dari Kabupaten Indramayu. Sekarang kembali lagi bersama saya Sabrina di studio. Di sini sudah terdapat rekan saya yang bernama Faurika yang akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari dan mencegah penyebaran virus corona ini. Ya, dipersilakan untuk Faurika. Ya, terima kasih rekan Sabrina. Saya di sini Faurika akan menyampaikan gejala-gejala virus corona. Yang pertama ada demam tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, diare dan kelelahan. Dan ada juga gejala yang lebih serius, yaitu sulit bernafas, sakit dada, atau hilangnya kemampuan untuk bergerak dan bicara. Jadi itu gejala-gejala virus corona, dan di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara memutus penularan virus corona, yaitu dengan cara mencuci tangan, jangan menyentuh wajah, lalu hindari kerumunan-kerumunan, dan juga jangan meminjamkan handphone kalian kepada orang lain, dan juga selalu bersihkan peralatan di rumah kalian. Sekian cara memutus virus corona. Kembali lagi kepada rekan saya, Sabrina di studio. Terima kasih. Ya, terima kasih atas informasinya, Faurika. Berita tadi yang disampaikan merupakan penutup acara seputar berita pagi ini. Saya Sabrina dan rekan saya Faurika, kami pamit undur diri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.